Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita sehingga kita bisa tetap sehat dan berada di seminar tentang studi kelayakan bisnis. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki acara inti, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Anna Wulandari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan selamat datang kepada Bapak Iqbal Afra SE selaku narasumber. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Hadirin yang saya hormati, mari kita panjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar seminar bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, saya Dapa Gilang selaku MC malam ini akan membacakan susunan acara pada seminar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan, yang ketiga pemaparan materi dan sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang kelima yaitu penutup. Itulah tadi susunan acara seminar malam ini. Sebelum seminar malam ini dimulai, izinkan saya memberitahu beberapa peraturan yang ada selama seminar berlangsung. 1. Pastikan mic peserta dalam mode mati. 2. Pastikan kamera peserta menyala dan peserta internal UPB diwajibkan memakai alma mater UPB. Dan peserta eksternal UPB diharap memakai pakaian rapi dan sopan. Dan yang ketiga, kami menyiapkan sesi tanya jawab di akhir pemaparan materi. Diharapkan peserta yang ingin bertanya menekan tombol. Setelah moderator memperbolehkan bertanya, silakan nyalakan mic. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan dipersilakan kepada Ibu Dr. Anna Wulandari SEMM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sepertinya Bu Ana keluar keluar deh. Baik, yaitu langsung aja pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Iqbal Afra SE. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu Rahayu. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Anna Wulandari SEMM, yang mana kebetulan Ibu Anna ini adalah kaprodi kami di S2. Kebetulan saya juga masih menjalankan program S2 juga. Saat ini saya sekarang sudah semester 2 di Universitas Pelita Bangsa, kampus tercinta kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia webinar pada malam hari ini yang sungguh luar biasa bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan webinar ini. Karena webinar ini juga salah satu hal yang penting buat penilaian ya.
Sama seperti saya di S2 juga sekarang lagi rame tuh webinar semua matkul, saya juga lagi ada webinar. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Afra. Saya sekarang usia 35 tahun. Saya SD sampai kuliah itu semuanya di Bekasi ya. Di Bekasi dari SD, SMP, SMA, S1 dan S2 saya di Bekasi. Karena saya dari kecil ya di Bekasi, jadi banyak saya di Bekasi aja yang dekat. Rumah saya di daerah Keranji, Bekasi Kota. Dan kalau pengalaman saya sebenarnya saya lebih banyak di SDM. Karena memang saya ini sekarang 14 tahun ini bergelut di bidang SDM. Jadi sebenarnya saya lebih banyak expertnya di bidang SDM. Namun karena saya memiliki beberapa usaha, maka saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi atau mengisi webinar pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkan saya share materi ya, teman. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah kelihatan belum teman-teman materinya? Sudah, Pak. Oke, kelihatan ya? Sorry, sinyal saya jelek tadi. Oke, saya lanjut ya. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan materi mengubah passion menjadi bisnis. Ya, tentunya dalam hal ini ada dua kata ya, passion dan bisnis. Tentunya dua hal ini adalah arti yang berbeda, namun saling berkesinggungan atau saling berkorelasi satu sama lain. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ya, jadi ada kata-kata bagus ini dari seorang aktivis ya. Ini adalah aktivis kemerdekaan India. Namanya adalah Mahatma Gandhi. Jadi beliau ini adalah salah satu pejuang atau aktivis dari mana kemerdekaan India. Jadi salah satu. Jadi beliau berkata, seorang manusia hanyalah produk dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan seperti itulah jadinya dirinya. Jadi menurut Mahatma Gandhi, manusia itu hanyalah produk, ya. Jadi hanya sebuah produk. Dari mana? Dari pikirannya. Jadi apa yang kita pikirkan, sungguh hebatnya pikiran itu, mindset itu bisa mendeliver, mengirim perintah ke tubuh kita untuk bergerak. Nah, jadi ini juga ada hubungannya dengan passion. Karena passion itu, kalau teman-teman tahu, artinya passion itu adalah hal yang teman-teman sangat ingin lakukan ya. Mungkin seperti hobi, namun lebih luas daripada kata hobi. Jadi passion itu adalah hal yang teman-teman sangat senang melakukannya ya. Jadi itu adalah passion. Nah, jadi seorang mindset ini juga mempengaruhi passion itu sendiri. Nah, di sini saya jelaskan apa itu passion dalam bisnis. Nah, passion adalah gairah atau keinginan seseorang terhadap sesuatu. Nah, kalau teman-teman tahu, passion ini adalah suatu hal yang teman-teman ingin lakukan, meskipun tidak dibayar. Ya, jadi passion ini adalah hal yang teman-teman ingin lakukan. Ada orang yang untuk melakukan passionnya, dia itu membayar agar dia dapat menyalurkan passionnya. Nah, di bawahnya adalah bisnis.
Bisnis adalah unit atau aktivitas usaha dalam menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mendapatkan keuntungan. Ini menurut ahli pakar namanya Kotler ya. Jadi bisnis itu adalah menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau passion itu hanya untuk melakukan sesuai dengan hobi kalian atau keinginan dan kesenangan kalian, namun bisnis ini berbeda. Bisnis ini adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Bentar ya. Nah, jika dalam konteks psikologi, ya, ini adalah passion atau gairah dalam aktivitas kewirausahaan penting dimiliki oleh calon wirausaha. Jadi, uh, seorang calon wirausaha ini sangat penting memiliki passion karena mengambil keputusan. Jadi, berawal dari passion, kita akan mendapatkan ide-ide. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita inginkan, dan apa yang akan kita rumuskan untuk menjadi sebuah usaha. Ide itu berawal keluar dari passion. Namun berbisnis hanya karena passion. Nah, jadi ada minusnya nih teman-teman. Kalau teman-teman berbisnis hanya karena passion, idealisnya adalah produk atau jasa. Jadi, misalnya, passion saya ini ngopi, lalu saya membuat kopi shop. Nah, jadi idealisnya adalah produk. Misalnya, passion saya makan mie ayam, makan roti bakar, maka saya akan membuat bisnis sesuai dengan passion saya. Jadi hanya indikatornya adalah passion. Nah, biasanya itu terjadi adalah hanya berbicara produk, namun bukan masalah pasar. Jadi, kalau kita hanya semata-mata mengandalkan passion, itu bukan masalah pasar. Jadi, ini bukan keinginan dari pasar atau kebutuhan pasar. Kita hanya memikirkan hanya passion kita aja. Nah, jadi idealisnya adalah sebuah produk atau jasa, tapi bukan masalah pasar. Nah, selanjutnya adalah pertama, sebelum kita berbicara tentang peluang, strategi marketing, itu kita cari tahu dulu passion teman semua. Nah, ini cara cari tahunya ada 6 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa jawab dalam hati juga nggak apa-apa. Hal yang bisa Anda kerjakan dengan sangat begitu cepat. Jadi, passion itu adalah pekerjaan atau kegiatan atau hal yang Anda kerjakan sangat cepat. Jadi, Anda ahli karena Anda suka. Hal apa yang bisa Anda kerjakan dengan baik menurut orang sekitar Anda? Jadi, sekitar Anda ini apa istilahnya memberikan predikat ke kalian itu, wah kalian tuh bagus mengerjakan sesuatu gitu. Selanjutnya pekerjaan apa yang dikerjakan sangat bersemangat. Jadi hal atau kegiatan atau pekerjaan yang kalian kerjakan dengan penuh semangat. Pekerjaan apa yang bikin lupa waktu? Nah, jadi apa kegiatan atau pekerjaan yang bikin lupa waktu? Pekerjaan apa yang siap Anda lakukan tanpa dibayar? Nah, salah satu passion saya adalah berbicara atau speaking ya. Berbicara, speaking ya. Saya sangat hobi berbicara, maka ini passion saya dan saya lakukan tanpa dibayar. Karena saya ini harus melakukan apa yang menjadi passion saya. Ingin seperti apa Anda dikesankan. Jadi apa sih kalian tuh maunya diberikan predikat apa sih gitu ya. Nah, itu dari 6 pertanyaan ini teman-teman jawab dalam hati, dan apabila ini sudah 4 pertanyaan atau mayoritas adalah hal yang sama, berarti itu adalah passion dari teman-teman sekalian. Nah, ini saya akan jelaskan 3 elemen mengubah passion menjadi sumber income. Pertama adalah minat, kedua adalah skill, dan ketiga adalah uang. Nah, 3 elemen ini harus berimbang ya teman-teman ya. Wajib berimbang. Saya berikan contoh. Misalnya, bagaimana Pak kalau saya cuma punya minat dan skill? Nah, jadi kalau teman-teman cuma punya minat, teman-teman punya kompetensi, dan teman-teman tidak mendapatkan uang atau profit, itu kita namakan adalah passion.
Karena passion itu yang seperti saya jelaskan, ujungnya bukan uang, bukan profit, karena minat dan skill, jadi tujuannya adalah kesenangan. Bagaimana kalau teman-teman hanya memiliki skill dan uang, tapi teman-teman sebenarnya tidak berminat? Nah, dalam konteks ini, teman-teman punya kemampuan, teman-teman dibayar, tapi teman-teman sebenarnya nggak berminat. Nah, jadi ini lebih lebih mendekati seorang karyawan. Karena seorang karyawan pertama wajib mempunyai kemampuan, skill, dan mereka digaji dengan uang tentunya ya. Kalau teman punya skill dan uang itu adalah karyawan. Lalu bagaimana ketika teman-teman punya minat dan menghasilkan uang, tapi teman-teman tidak punya skill atau kompetensi? Nah, itu biasanya berujung bisnisnya itu tidak bisa growth. Diduga tidak bisa growth atau growth-nya itu lambat. Kenapa? Teman-teman hanya punya minat dan ingin menghasilkan uang. Jadi saran saya apabila teman-teman hanya punya minat dan ingin mendapatkan uang, coba berbisnis dengan sistem franchise. Banyak banget sekali, sekarang saya banyak sekali bisnis-bisnis yang franchise. Teman-teman tinggal bayar, ya, ada license fee-nya, ada beberapa poin dan beberapa biaya, ya. Itu teman-teman bagusnya menggunakan bisnis dengan sistem franchise. Nah, yang baiknya adalah ketika minat, skill, dan income dan profit ini harus sama rata. Ya. Tidak ada salah satu yang kurang. Nah, itu kita bisa mengubah passion kita menjadi sumber income. Nah, ini ada dua lingkaran, passion dan bisnis. Kalau kita satukan passion dan bisnis, ini tengah-tengahnya nih ya. Nah, ini ada namanya sweet spot, pertemuan antara passion dengan bisnis. Kita harus satukan passion dengan bisnis supaya apa? Mendapatkan profit ya. Kita senang melakukannya dan kita mendapatkan profit. Sekarang kita berbicara menemukan peluang usaha sesuai dengan passion. Tentunya sebelum kita berbicara strateginya, sebelum kita bicara pasarnya, sebelum kita berbicara tentang kompetitornya, kita harus temukan dulu peluang usahanya sesuai passion. Pertama adalah refleksikan kelebihan dari passion tersebut. Jadi misalnya teman-teman ini punya passion, misalnya passionnya adalah ngopi. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, refleksikan kelebihannya. Sebenarnya kelebihan dari passion gua apa sih? Jual kopi. Apakah ada kelebihannya? Apakah ada kekurangannya? Itu benar-benar harus direfleksikan sebelum kita mulai lebih lanjut. Kedua adalah riset kebutuhan pasar yang relevan dengan passion. Jadi sebelum uh, lanjut berarti kita harus melakukan riset pasar. Sebenarnya di sekeliling kita itu sedang membutuhkan apa sih? Pasar warga atau masyarakat ini sedang membutuhkan apa sih di tempat spot yang akan kita buka usaha. Nah, makanya poin kedua adalah riset kebutuhan pasar yang relevan dengan passion. Ketiga adalah kolaborasikan bisnis dengan kebutuhan. Poin dua, ketika kita sudah tahu kebutuhan, maka kolaborasikan dengan bisnis. Bisnis adalah jenis usaha, kegiatan usaha, ya. Yang keempat adalah riset keuntungan dan prospek jangka panjang. Biasanya kalau kita mau buka usaha, kita udah mulai dulu ngeriset nih, berapa sih labanya, atau kita kita bilangnya RAB, atau kita bilangnya PNL, profit and loss. Nah, kita harus tahu sebelum kita mulai suatu bisnis, kita harus tahu dulu riset keuntungannya. Jangan kita hitung-hitung ternyata break even point-nya atau balik modal ini terlalu lama. Jadi nanti kita akan kemakan dengan namanya biaya operasional. Nah, yang terakhir adalah mencari inovasi sesuai tren. Nah, inovasi ini adalah hal yang paling penting dalam kita menemukan peluang. Kalau kita tidak berinovasi, mengikuti zaman, itu kita tidak akan menemukan peluang usaha yang baik. Biasanya usaha itu akan stuck, ya. Begitu pentingnya dibilang inovasi adalah kalau teman-teman belajar dulu semester awal mungkin belajar tentang ekonomi atau bicara tentang marketing atau istilahnya
marketing dalam penjualan itu ada namanya, kita bicara tentang teori kepuasan konsumen. Nah, ada dua pendekatan di situ, ada kardinal dan ordinal. Di kardinal itu ada namanya hukum Gosen. Hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 itu bunyinya lebih ke ketika kita manusia ya atau konsumen memakan produk yang sama, awal mulanya itu sangat enak, sangat senang kita memakan itu. Namun ada suatu titik jenuh ya, naik tinggi, lama-lama ketika kita terus memakan atau menikmati produk tersebut, lama-lama ada titik jenuh yang mana tadi kurvanya naik dan lama-lama sampai ke titik nol hingga titik minus. Saya kasih contoh, misal saya makan mie ayam satu mangkok. Wah, sangat enak rasanya. Tingkat kepuasannya ketika mangkok pertama itu sangat tinggi. Nah, mangkok kedua ini lebih tinggi tingkat kepuasannya. Tapi di mangkok ketiga kita udah merasa mual atau enak atau bosan, jenuh. Itu tingkat kepuasan dari tinggi akan merosot hingga ke titik nol. Kita tambahin lagi di mangkok kelima. Itu sangat 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 membosankan dan akhirnya itu bisa titik kepuasannya menjadi minus. Itu yang disebutkan oleh hukum Gosen 1. Sedangkan di hukum Gosen 2 bahwasanya kepuasan dari konsumen ya istilahnya itu dibagi rata. Misalnya teman-teman ini punya uang 100.000. Apakah uang 100.000 itu akan dipakai untuk hanya makan? Tentunya teman-teman yang sedang menjalankan kuliah adalah teman-teman yang berpendidikan. Biasanya uang 100.000 itu tidak digunakan hanya untuk makan saja, tapi biasanya untuk membeli paket dan untuk membeli pulsa atau paket internet. Jadi itu bunyinya dibilang hukum Gosen kedua. Jadi ada dua hukum Gosen ya, Gosen 1 dan Gosen 2. Bagaimana tentang pendekatan ordinal? Di pendekatan ordinal ini bahwasanya nilai tingkat kepuasan konsumen ini tidak ada batasnya. Dengan cara apa? Kenapa dibilang tidak ada batasnya? Dengan melakukan kombinasi pembelian konsumen tersebut. Maka dari itu, dalam berusaha itu melakukan wirausaha, kita harus mencari inovasi dan variasi sesuai dengan tren dan kebutuhan dari konsumen. Sebelum kita berbicara tentang strategi marketing, kita harus tahu, kita harus mengidentifikasi persaingan pasar. Jangan sampai kita ini ternyata saat kita mau bangun usaha, produk atau jasa, kita nggak melakukan identifikasi dulu pesaing kita. Itu yang sangat berbahaya, ya. Jangan sampai teman-teman membuka usaha tidak melihat peluang dulu, tidak mengidentifikasi kebutuhan pasar dan identifikasi persaingan pasar. Ini ada 4 golongan atau 4 kategori pasar. Jadi teman-teman harus menetapkan pesaingnya yang mana sih sebenarnya kalau kita membuka usaha. Biasanya kalau teman-teman ini kan masih muda-muda, kita coba yang UMKM, usaha mikro, kecil. Yang pertama adalah namanya market leader. Market leader ini adalah pengusaha-pengusaha yang besar. Biasanya ini udah kelasnya bukan lokal aja, ini udah internasional. Biasanya market leader itu seperti handphone Realme, Oppo ya, atau otomotifnya Honda, Mitsubishi, yaitu udah namanya market leader. Nah, ini ada namanya market challenger. Jadi market challenger ini adalah market penantang. Penantang yang akan masuk untuk menjadi market leader. Biasanya ini handphone-handphone yang kategori handphone yang murah. Atau seperti yang sekarang kita lihat nih ada beberapa brand-brand mobil seperti Wuling ya kan, MG itu udah menjadi market challenger untuk bersaing dengan market leader. Nah ini ada namanya market follower. Jadi market follower itu adalah pengusaha-pengusaha atau jenis usaha yang mengikuti tren-tren dari market leader dan market challenger.
Yang terakhir adalah market niche. Ya, berarti ini adalah marketnya relung, istilahnya paling dasar ya. Jadi paling dasar market. Biasanya para pengusaha baru atau usaha yang istilahnya di kelas UMKM yang hanya menjual spesifik. Dia hanya menjual satu kegiatan, satu jasa, satu produk. Nah ini bagusnya bersaing di market niche karena ada beberapa banyak pengusaha-pengusaha kecil di persaingan di pasar market niche itu sendiri. Jadi sebelum kita mulai usaha kita harus tahu dulu saingan kita. Kalau teman-teman belajar itu kita berbicara tentang analisis SWOT nanti. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat, ancaman ya. Itu nanti istilahnya itu adalah SWOT namanya ya. Itu nanti biasa teman-teman akan menganalisa produk atau jasa teman-teman semua. Nah, ini adalah 7P marketing mix. Ini adalah salah satu strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk kita harus sangat menarik. Yang produk adalah produk bermanfaat, ya, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Place, tempat. Tempat itu kita harus cari yang strategis. Price, harga. Harga ini harus kompetitif. Tentunya kalau bicara harga, teman-teman itu harus melakukan survei dulu. Kompetitor teman-teman seperti apa sih sebenarnya? Promotion. Nah, promotion ini bisa dilakukan di sosial media atau campaign, iklan ya. Kita harus melakukan promosi-promosi supaya market share kita itu luas ya. Physical evidence ya, evidence. Ini adalah tampak dari usaha kita atau gedung kita, produk kita, tampaknya seperti apa. Jadi ini kita bicara tentang availability, visibility, visual yang dilihat oleh teman-teman ini seperti misalnya teman-teman adalah konsumen, wah saya dagang nih, barber saya nih bagus tampak depannya, produknya juga enak dilihatnya, itu namanya physical evidence. People, ini tidak kalah penting. People adalah SDM. Kalau kita salah bicara SDM, tentunya usaha kita bisa gulung tikar, teman-teman. Bahaya kalau SDM-nya tidak kompeten. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan rekrutmen, carilah SDM yang baik. Benar. Terakhir adalah proses. Setelah 7P ini sudah setelah 7P ini setelah 7P 6P yang sebelumnya sudah dilakukan dan terakhir adalah proses. Kita harus melakukan proses ya. Proses dengan cermat, tepat, sesuai dengan sasaran. Jangan sampai semua produk, price promotion, physical evidence, people itu udah benar teman-teman lakukan tapi prosesnya salah, itu berarti nihil hasilnya. Begitu pentingnya proses itu sendiri. Nah, ini adalah slide terakhir teman-teman. Kesimpulannya adalah kalau teman-teman hanya berbicara tentang passion, ya, itu hanya menghasilkan kesenangan. Jadi kalau teman-teman buka usaha, misalnya, oke, gue mau buka usaha nih, gue suka mie ayam, atau gue kopi shop deh gue buka, karena itu adalah passion gue hobi apa ngopi, jadi gue buka kopi shop, buat teman-teman gue bisa nongkrong. Berarti kalau teman-teman hanya membuka usaha karena passion aja, itu hanya menghasilkan kesenangan. Kita tidak berbicara tentang profit, keuntungan. Jadi jangan sampai teman-teman hanya membuka usaha dengan passion, terus nanya, Pak Iqbal, saya buka usaha tapi saya nggak ada keuntungannya. Karena saya membuka usaha dengan passion. Oh, berarti jangan berbicara tentang profit. Karena passion itu hanya untuk senang-senang. Selanjutnya adalah bisnis. Tentu bisnis itu goals-nya adalah untuk menghasilkan uang. Supaya bisnis kita ini tetap jalan secara jangka panjang. Kalau kita tidak menghasilkan uang, tidak ada profit, maka gimana cara kita untuk membayar operasional? Operasional itu gaji karyawan, uang sewa gedung, bahan baku, membayar supplier. Nah, itu dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar dengan kesenangan. Nah, yang terakhir adalah passion dan bisnis. Ketika passion dan bisnis itu disatukan, apa yang terjadi?
bersenang-senang menjalankan sesuai dengan gairah atau hobi kita, dan mendapatkan profit dan keuntungan. Nah, jadi goals pada materi ini adalah tentunya agar teman-teman ini bisa menjalankan passion dan berbisnis ya dengan tepat dan akurat dengan yang seperti saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Pertama adalah teman-teman harus mencari dulu apa passion teman-teman sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah mencari peluang dari passion tersebut. Ketiga adalah melakukan riset di pasar. Gimana pesaing teman-teman semua. Dan keempat adalah kita bicara tentang strategi pemasarannya. Jadi passion dan bisnis kita ketika disatukan itu sungguh luar biasa. Kita senang menjalankannya dan kita mendapatkan profit dan keuntungan. Jadi usaha kita bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan dan dalam jangka waktu panjang. Oke, dari saya sekian materi yang saya bawakan, mengubah passion menjadi bisnis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada dari teman-teman yang ingin dipertanyakan atau ingin sharing, saya persilakan. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada moderator Mbak Sania Dewi Lestari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan tekan tombol hand, boleh. Silakan ada yang mau bertanya atau sharing-sharing, saya persilakan. Silakan. Baik, Mas Febrian, boleh di on mic-nya. Langsung bertanya saja. Sebutkan nama dan kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramdan dari kelas IE 21A1. Saya ingin bertanya nih ke Pak Iqbal Apra. Untuk awal-awal membangun bisnis barbershop tuh ada tantangan tersendirinya nggak, Pak? Udah gitu aja, Pak. Terima kasih. Oke, jadi itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu pertanyaan sangat bagus dari Febrian Ramdan. Nah, ketika saya membuka bisnis barber, sebenarnya itu bukan passion saya. Ya, itu bukan passion saya. Saya lebih banyak melihat kebutuhan dari market itu sendiri. Kebetulan saya ini bekerja sangat lama di bidang jasa. Saya ini banyak bekerja di bidang pelayanan. Tentunya ketika saya melakukan pelayanan, saya harus menjaga grooming saya. Grooming itu tentunya ada rambut, penampilan, dan lain-lain. Karena saya ini orang yang suka dicukur rambutnya, bukan mencukur, dicukur. Jadi saya itu kalau cukur rambut itu 2 minggu sekali. Karena apa? Supaya saya tetap dalam kondisi rapih. Jadi tetap akan seperti ini terus rambutnya. Karena saya 2 minggu sekali. Akhirnya saya juga berpikir, oh saya harus membuka usaha barber karena saya pertama dari itu adalah kebutuhan saya, tapi itu bukan passion saya.
Kedua, saat itu memang di area saya itu ada barber, kurang lebih barbernya itu 300 meter dari tempat saya, nggak jauh. Jadi 300 meter di sebelah kiri saya itu ada barber dua barber, dan 400 meter ada pangkas rambut. Saat itu saya juga melakukan riset. Riset itu saya lakukan selama 3 bulan. Saya lihat, saya cukur itu di tempat kompetitor-kompetitor saya sebelum saya membuka barber. Jadi saya tuh coba cukur di tempat A, B, C. Oh ternyata yang saya riset adalah, saya selain melakukan riset, saya juga melakukan evaluasi. Ternyata di tempat A ini harganya sangat tinggi, tapi kualitasnya kurang. Di tempat B, harganya murah, tapi kualitasnya jelek. Di tempat C, harganya murah, tapi panas karena tidak pakai AC. Nah, dari riset saya itu, akhirnya saya ciptakanlah barber. Barber yang saya ciptakan adalah hasil dari riset dan evaluasi beberapa kompetitor saya. Akhirnya saya bukalah barber. Nah, apa sih tantangannya? Jadi bisa saya sharing ya. Barber ini kategorinya adalah bisnis autopilot. Dengan catatan, teman-teman wajib mendapatkan capster atau tukang cukur ya, atau barberman itu yang benar-benar qualified, loyal, itu wajib hukumnya. Jadi kalau teman-teman itu tidak bisa mendapatkan capster yang baik, itu bisnis barber itu nggak akan lama. Pasti, karena usaha ya, wirausaha yang bergerak di bidang jasa, goalsnya adalah customer satisfaction. Jadi adalah kepuasan pelanggan. Ketika teman-teman pelanggan kecewa, potong rambut di kita, barber kita, udah. Itu mereka nggak akan balik. Nah, jadi tantangannya adalah bisnis barber, tantangan pertama adalah SDM. Kalau teman-teman nggak bisa dapat SDM yang baik, itu pasti nggak akan lama. Atau dengan opsi lain, teman-teman harus training sendiri. Jadi teman-teman training, oke, saya coba training lah, saya mau belajar caranya haircut, potong rambut. Nah, mungkin itu bisa menjadi tindakan preventif apabila beberapa SDM yang tidak qualified. Ini juga untuk informasi, capster ini sangat sering turnover, sangat sering dia resign, sangat sering dia pindah-pindah tempat. Nah itu juga tantangannya. Namun alhamdulillah saya membangun barber itu dari awal saya pakai 2 capster, hingga saat ini mereka masih betah alhamdulillah. Jadi sedikit saya kasih sharing, strateginya adalah yang saya bilang, kalau kalian bisa dapat SDM yang baik, itu pasti kita dijaga. Salah satu tipsnya adalah, kalau teman-teman membuka dengan 2 capster ya, dengan 2 capster, ini saya tidak berbicara rasis. Kalau kita bicara tentang 2 capster, jangan pernah teman-teman merekrut 2 capster ini yang satu kulturnya, satu budayanya, satu rasnya. Jangan. Jadi harus ambil 2 capster ini dengan berbeda suku rasnya. Misalnya ya, sekarang yang saya berjalan adalah saya ambil orang Sunda. Kita tahu kalau barbershop itu Garut itu nomor 1. Yang kedua saya ngambil dari Jawa. Jadi mereka ini tidak akan kompromi karena mereka berbeda suku dan ras. Yang terjadi apabila teman-teman merekrut yang satu ras, satu suku, mereka akan kompromi. Nah, itu saya ambil dari pelajaran saya karena saya expert di bidang SDM. Jadi ketika saya melakukan rekrutmen di satu posisi, saya butuh admin, misalnya saya butuh 2, atau butuh 4, saya akan ambil sampai kita merekrut semua full dengan suku yang sama atau ras yang sama. Itu sih yang bisa saya sharingkan.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing tentang apapun itu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Bastian, bisa disebutkan nama dan kelasnya. Baik, salam kenal semuanya. Nama saya Bastian Raffi dari kelas IE 21A1. Ingin bertanya, Pak, terkait hal passion dan usaha ya, Pak ya. Untuk passion sendiri dalam usaha itu kita harus untuk mempertahankan atau passion kita dari usaha itu gimana ya, Pak ya? Soalnya kan kalau dari passion kita kadang dalam menjalankan suatu usaha itu yang tadinya saya kira ini begini ternyata tidak menyenangkan atau bagaimana gitu, Pak. Jadi dalam usaha itu bagaimana cara kita mempertahankan passion kita gitu atau mengembangkan passion kita gitu, Pak. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ini bagus pertanyaan dari Bastian Raffi ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita bicara eh, mengubah passion menjadi bisnis, tentunya awalnya adalah passion. Karena passion itu akan menimbulkan ide-ide, ide-ide usaha dari teman-teman semua. Pertanyaan dari Pak Bastian Raffi, bagaimana kita bisa mempertahankan passion ini, namun dengan kita bisa menjalankan bisnis bertahan dengan passion kita. Sebenarnya mudah aja, ya. Pertama, kalau passion, misalnya saya tanya, Pak Bastian passionnya apa, Pak? Kalau saya mungkin lebih ke main game, Pak. Oke, main game. Itu bagus banget. Bagus banget. Saya pernah punya e-sport karena saya pemain Free Fire. Bocil FF lah namanya ya. Ternyata passion saya ini bisa saya gerakkan menjadi sumber income. Saya rekrut e-sport. Kalau teman-teman tahu orang-orang dari Aura, ya, saya rekrut dari istilahnya dari guild-guild besar ya, atau tim besar saya rekrut. Dan saya membuka sebuah e-sport. Dan saya ikutin kompetisi dari major, minor, ya. Saya ikutin. Nah, jadi apabila teman-teman yakin dengan passion, karena bisnis ini pertama adalah yakin. Yakin dulu. Kalau nggak yakin jangan dibuka bisnisnya. Nah, kembali lagi, ketika kita punya passion, kalau kita mau mencari peluang, kita riset pasar dulu. Misalnya, yang paling gampang adalah ketika Pak Bastian ini suka main game, karena pasarnya sangat luas. Yang saya tahu saya kalau udah main game, udah bicara tentang online game. Pasar itu luas banget. Tentu itu paling mudah untuk menjalankan passion, mengubah passion menjadi sumber income atau mengubah passion menjadi bisnis. Itu paling gampang. Saya gantilah, misalnya saya ini berpassion minum kopi. Tapi saya mau buka passion ini di daerah rumah saya. Yang sedangkan saya tahu di daerah rumah saya itu tidak ada yang suka dengan kopi. Tentu itu tidak menjadi keputusan yang baik. Itu hanya menjalankan passion aja. Tapi jangan berbicara tentang profit. Nah, saran saya, ketika kita punya passion, kita membuka usaha. Tentu ketika saya suka kopi, saya akan membuka kopi shop. Namun dengan catatan, kita harus cari tahu peluangnya. Kita harus melakukan riset di lapangan, melakukan riset di pasar, di daerah, di mana kita akan membuka suatu kopi shop di daerah-daerah yang sebenarnya itu adalah kebutuhan dari masyarakat setempat. Jadi, menjawab pertanyaan Pak Bastian adalah, kalau Pak Bastian mau tetap melaksanakan passionnya, tentunya harus diselaraskan dengan permintaan pasar, kebutuhan pasar. Nah, itu bisa di-customize tentunya. Jadi itu yang bisa saya sharing, Pak Bastian. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan kembali. Baik, Mas. Terima kasih atas masukannya, Mas. Ya, sama-sama.
Baik, ada yang ingin bertanya lagi mungkin atau sharing? Oh, maaf, izin bertanya kalau saya sharing atau bertanya ke Bapak boleh selaku moderator? Boleh, 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 boleh. Baik Pak, sebelumnya kan perkenalkan nama saya Sania Dwi Lestari. Sebelumnya saya hobi atau suka di fashion di bidang masak. Nah, terus saya dari kecil tuh emang suka jualan juga. Jadi itu sangat berkaitan gitu. Cuman terbatas dengan kayak misalkan saya nggak ada waktu kayak pernah saya jualan seblak itu tuh emang berjalan cuman 3 minggu aja. Tapi kayak dari situ udah kelihatan profitnya gitu. Tapi karena terbatas dengan kuliah, kayak saya jadi males. Jadi saya ingin nanya tuh gimana cara kita agar kayak niat kita untuk berbisnis tuh kayak yakin gitu kayak nggak cuma setengah-setengah gitu soalnya selama saya sering kayak jualan-jualan cuman kayak sebentar-sebentar aja gitu kayak ganti lagi kayak gitu kayak cara niatnya itu biar kayak yakin terus-terusan kita. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, saya jawab ya dari Sania Dwi Lestari. Tentunya kalau kita berbicara bisnis, yang saya bilang sampaikan adalah yakin. Ketika yakin, Mandi. kita akan menjalankannya. Oke, mandi kita. Kita akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Namun ada selain yakin yang mendorong suatu usaha. Apa? Kebutuhan. Ketika kita butuh dengan income, kita akan membangun usaha itu mati-matian. Pertama. Kedua adalah passion. Itu tuh. Dua hal itu yang akan mempertahankan niat kalian. Kalau udah ada kebutuhan dan itu adalah passion kalian, pasti akan terjadilah usaha itu. Namun saya bisa sharing ketika kita membangun bisnis awal, ya, saya memiliki beberapa jenis usaha bisnis dari yang besar hingga pegang ya dari dulu ya. Karena S1 saya dulu jurusan ekonomi manajemen dan skripsi saya itu ternyata dapetnya bukan SDM, marketing dapetnya. Nah, saat saya kuliah, saya udah jualan ST. Kalau teman-teman tahu ST yang box itu ya, sekrat namanya, satu krat itu ya. Itu harganya 18.000. Isi 24 botol. Itu tahun 2007, 2008 saya jualan itu. Satu krat itu isinya 24 botol. Saya beli hanya 18.000. Saya jual lah itu satu botolnya 2.000. Itu untung kan? Pasti untung kan? Saya mencoba dari satu krat dan saya dapat 70 krat. Dan saya taruh lah itu krat-kratnya, saya taruh di kantin-kantin. Saya masih kuliah saat itu. Nah, ketika kita sudah melakukan observasi dan kita melakukan riset, dan itu akan menjadi back to back buat diri kita. Jadi saran saya buat Sania, ketika kita mulai bisnis, sama kita mulai, pasti waktu kita tersita. Pasti. Karena apa? Ketika teman-teman sudah membuka usaha, itu adalah tantangan buat teman-teman. Itu adalah cobaan buat teman-teman. Karena apa? Penilaian itu bukan dari kita sendiri. Penilaian itu dari sekitar yang berat. Ketika kita buka usaha ternyata tutup. Buka usaha lagi ternyata tutup. Itu nanti yang ngelihat itu mencibir. Wah, ini nggak becus bikin usaha. Sebenarnya itu ketakutannya. Ya, itu yang pertama. Ketika kita buka usaha, baru buka usaha, itu waktu tersita. Karena apa? Kita harus lebih ahli dibandingkan pekerja kita. Ketika Sania udah menjadi ahli, ya, Sania bisa mempercayakan itu ke karyawan. Nih, karyawan, lo pegang usaha gua. Nah, Sania itu dalam waktu itu, waktu kita udah handover, istilahnya nih, lo udah urus ya cabang ini. Nah, Sania bisa melakukan eksplorasi yang lain. Buka usaha lain atau buka cabang lain. Ini sharing ya.
Sania, yang saya paling gampangnya buat semua lah, Dava semua di sini ya. Coba usaha franchise es teh. Tahu es teh kan? Es teh es teh Solo ya kan? Es teh Solo, terus ada Rimba dan lain-lain. Itu kalian bisa balik modal itu nggak nyampe 3 bulan. 2 bulan ya balik itu modal kalian. Karena franchise itu kemarin saya 4,7 juta. Setiap hari omset saya itu 200 sampai 250 ribu. Saya jual itu cupnya ada yang 3.000, 4.000, dan 5.000. 1 bulan saya balik kemarin. Karena kan kalau 200 ribu rata-rata 1 bulan itu saya dapat 6 juta. Saya udah balik tuh modal saya 4,5 juta, 4,7 juta. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau mencoba bisnis, yang saya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 elemen. Kalau teman-teman nggak punya kompetensi, skillnya, paling gampang teman-teman melakukan franchise. Ada ayam sabana, ada kriuk, ya kan? Itu awal mula teman-teman belajar. Ingat, berbisnis ini bukan hanya bicara modal. Modal itu paling gampang carinya. Bisa ke bank, bisa ke orang tua, keluarga. Tapi paling berat apa? Mental. Ketika mental kalian udah gagal berbisnis, mental kalian itu hancur, itu sulit untuk membangun kembali. Dan terakhir saya sampaikan ke teman-teman, ketika berbisnis, hindari kita join. Ketika kita membangun usaha, join. Ketika bisnis itu hancur, itu teman jadi musuh. Jadi alangkah baiknya kita buka usaha sendiri, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan itu ada skill, knowledge, kompetensi, dan modal. Itu. Jalan sendiri dulu. Karena paling bagus kita belajar sendiri, resiko kita bisa ambil sendiri, ya. Jadi saran saya kalau mau mulai bisnis sendiri. Kalau udah belajar, misalnya belajar kalian, ayo bantu gue dong buka bisnis. Ayo kita belajar, kita satu tujuan nih. Gue punya modal nih. Gue punya 2 juta, lo punya 2 juta. Kita satukan. Jadi 4 juta. Usahanya nggak berjalan sesuai dengan rencana. Itu musuhan. Percaya sama saya. Musuhan. Karena banyak itu yang terjadi musuhan akhirnya. Bilang, wah lu salah. Strategi lu mengakibatkan usaha itu bangkrut. Ntar kita bilang lagi, lu yang salah. Awalnya gue mau buka di sini, tapi lu yang mau di sini. Jadi saran saya kalau buka usaha sendiri, jangan join-joinan. Paling gitu aja, Chania yang bisa saya jawab dan sharing-sharing sedikit. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau sharing? Ayo jika ada lagi. Baik, Pak, mungkin kalau tidak ada, langsung ke selanjutnya aja gitu mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal Afra ST yang telah memberikan materi dan jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin saya akan sedikit menambahkan kesimpulan dari materi yang telah Bapak paparkan tadi. Berikut, dalam dalam pembuatan dalam pembuatan atau pembangunan usaha tidak hanya dinilai dari penilaian data SKB atau studi kelayakan bisnis saja, namun juga harus memasukkan atau memastikan terkait passion dari diri sendiri, yang dimana kita sendiri harus memiliki proses serta hasil dari pembangunan usaha atau pembuatan. Jika jadi kita dapat tetap terjun atau tetap terjaga tujuannya dan dapat juga memunculkan sudut pandang positif yang lebih luas ketika kita menikmati atau senang akan hal yang kita sedang lakukan itu.
Demikian acara seminar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Mas Dava Gilang. Waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sorry. Sebelum lanjut, tadi yang nanya siapa aja ya? Yang bertanya tadi siapa aja ya? Ingat nggak? Baik, Pak, izin bantu menjawab. Yang pertama tadi ada Febrian Ramdan, kedua ada Bastian Raffi. Bastian ya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparan dan diskusi ini yang luar biasa ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Mas Anjas Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara webinar pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara webinar pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad radhiyallahu anhu tabarakahu an kulli sahabati wal qarabat ila rasulillahi ajmain. Alhamdulillah bil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaha wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma ghfir li wa li walidayya wa rahma kama rabbayani shighara. Allahumma barik li fil ilmi wa barik li fil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakril maut wa jitna naro apa indal hisab. Rabbana jigulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sakar bekorabil izzat amma yasifun wa salamun ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anjas. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada teman-teman untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Baik, silakan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan yang berharga dengan kami. Terima kasih atas dedikasi dan waktu yang Anda berikan untuk menjadi bagian dari seminar kami hari ini. Presentasi Anda telah membuka pikiran kami dan memberi kami pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dibahas. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Tanpa kehadiran dan antusiasme Anda, seminar ini tidak akan menjadi sukses seperti ini. Terima kasih juga kepada tim teknis dan panitia yang telah bekerja keras di balik layar untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar dan tanpa kendala. Dan terima kasih, namun tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua kontribusi Anda telah membuat hari ini menjadi pengalaman yang berharga dan berkesan bagi kita semua. Kami berharap Anda semua dapat mengambil manfaat dari apa yang dibagikan hari ini, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sekali lagi, terima kasih partisipasi dan dukungan Anda. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Pamit ya.